Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrillah, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mengutarakan apa amalan-amalan yang patut dilakukan pada bulan Ramadan, yaitu termasuk dalam amalan-amalan yang seharusnya dilakukan dalam Ramadan adalah zikir. Zikir ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah di setiap waktu, apalagi di bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandanya. Bagaimana surat Al-Ankabut, waladzikrullahi akbar. Artinya yang di sini sungguhnya mengingat kepada Allah ini adalah hukumnya, faedahnya lebih besar daripada di semua ibadah-ibadah yang lain. Karena inti pokok dan kegiatan-kegiatan ibadah kita ini, inti pokoknya adalah pada zikir kita kepada Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya, banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berzikir kepada Allah. Ya, seperti dalam surat Al-Ra'd itu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Termasuk salah satu faedah yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini adalah dengan berzikir gitu kita akan memiliki ketenangan hati. Jadi ketenangan hati, ya, manusia dalam kehidupan ini baru dianggap kalau orang itu banyak berzikir kepada Allah. Jadi sumpek, kalau orang Jawa mengatakan itu, maka itu akan dihilangkan oleh Allah dalam kondisi orang apabila banyak berzikir Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah di sini, ya. Termasuk dari ayat wadhkuruni adzkurkum washkuruli fala takfurun. Jadi Allah mengharapkan kita untuk mengingat kepada Allah. Kalau kita sudah selalu mengingat kepada Allah, maka disitulah Allah akan selalu mengingat kita. Maka sebagai bukti kecintaan seseorang kepada orang lain, termasuk kita kepada Allah, maka itu sangat digantungkan bagaimana banyak atau tidaknya zikir kita kepada Allah. Kalau kita berzikir Allah atau selamanya kita banyak berzikir kepada Allah, maka disitulah Allah juga akan banyak berzikir kepada kita. Kalau orang sudah banyak saling mengingat di situ, dan disitulah akan tumbuh mahabbah atau rasa kecintaan. Tapi kalau kita menyatakan bahwa kita cinta kepada Allah, tapi dalam satu sisi kita tidak pernah berzikir kepada Allah, maka itu adalah suatu kebohongan besar. Karena dasar daripada mahabbah atau cinta kepada Allah itu adalah karena banyak atau sedikitnya zikir kita kepada Allah. Maka disitulah, ya, Allah menganggurkan fa'arid an amman tawalla an dzikrina walam yurid illa hayatad dunya. Jadi Allah ya, dalam ayat surat An-Najm mengatakan bahwa, ya, kita diminta untuk menghiraukan atau berpaling dari pengajaran-pengajaran yang bisa menjadikan orang ini berpaling dari Allah. Ya, maka di situ kita diminta selalu ingat kepada Allah dalam kondisi dengan banyak kondisi apapun yang kita lalui, dengan berzikir itu hati kita akan tenang. Maka dalam ayat surat Al-Ahzab Allah juga beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsiran. Kita diminta di dalam ayat ini untuk selalu banyak berzikir kepada Allah, ya. Maka di dalam ayat-ayat lain juga gitu. Ya, kita diminta untuk berzikir fadhkurullah qiyaman wa qu'udan, ya, wa ala junubikum. Kita bisa berzikir dalam kondisi apapun, entah itu dalam kondisi berdiri, entah kita duduk, atau wa ala junubik, atau kita sedang berbaring. Itu selalu kita ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah itulah maka menjadikan hati kita akan selalu tenang bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari pengaturan Allah. Kalau sudah kita sadar bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini diatur oleh Allah, maka kita tidak akan terjadi sesuatu yang menggalaukan hati kita, menjadikan kita stres karena, ya, apa yang kita harapkan tidak terjadi, tidak wujud, ya. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi kita hanya ikhtiar, berusaha untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi
pada intinya semuanya tergantung kepada Allah. Apakah Allah mengharapkan sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Maka disitulah dengan zikir itu perbanyak kita dengan mengingat Allah, sehingga Allah juga banyak mengingat kita. Sehingga dalam kondisi kita banyak ingat Allah, itu menjadi kita menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang dicintai Allah, dan kita akan selalu diarahkan Allah kepada kebaikan-kebaikan yang banyak sekali kita harapkan di situ dalam kehidupan kita. Dan yang paling intinya, kita akan dijadikan orang-orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, karena dengan banyak berzikirnya Allah. Karena wali-wali Allah itu pun dipilih Allah menjadi wali juga karena banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga puasa yang kita lalui ini bisa menjadi puasa yang menjadikan kita memperbanyak zikir Allah dan tambah kita dalam mengingat Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.